Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus. Karena pada tahun ini kita sudah boleh melewatinya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan kita, dan kasih setia Tuhan tidak pernah layu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hallelujah.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, semua kebaikan, kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, pemeliharaanmu khususnya bagi jemaat-Mu Elohim. Kalau sore hari ini Tuhan, sampai di penghujung tahun 2020, Engkau sudah menjaga, melindungi seluruh sidang jemaat Elohim khususnya hamba-Mu Yogi. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu, penjagaanmu itu sangat-sangat luar biasa. Maka kami tidak bisa membahas apa, hanya bisa membahas dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Sore hari ini Bapa, Kau memberkati ibadah tutup tahun 2020. Kalau Engkau masih mengizinkan kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, berarti Engkau masih memberikan kekuatan kita. Memberkati acara ibadah tutup tahun Tuhan, berkati para pemain musik, band pujian, singer, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berbicara sesuai rencana dan kehendak-Mu, berbicara sesuai apapun yang Engkau kehendaki. Kami juga mungkin saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Bapa, pimpin langkah mereka, tibakan di tempat tidak kurang satu apapun. Kami menyerahkan seluruh peralatan dan sound system, listrik semua, hamba serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Maka itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, yang sepakat katakan amin. Ya, meskipun saat ini musimnya sedang tidak enak, tapi banyak tantangan yang kita lewati pada tahun ini. Kami bersyukur karena setiap penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada setiap hari hingga kita berada hari ini. Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya. Dari hari ke
saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita mohon hikmat agar Tuhan mengajari kami semuanya untuk menghitung hari-hari hidup kami semua, agar kami beroleh hati yang bijaksana dan boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan.
terima kasih kesempatan pada petang hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Ya Tuhan, segala peralatan kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Mohon tangan kasih-Mu menjamah Tuhan. Terima kasih. Berikan pengertian buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Utuskan dari hamba-Mu Tuhan. Utuskan ini semua untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, karena akan menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Hari ini sebenarnya saya sangat perlu sekali SID ya, tapi tiba-tiba SID-nya ngaco ya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Mazmur pasal 90 ayat 12 ya. Mazmur 90 ayat 12. Haleluya. Saya minta tolong diambilkan catatan saya di situ ya, di tasnya laptop itu ya. Haleluya. Ada mungkin di bawah ada kertas lebar ya. Ada kertas lebar. Mungkin di dalamnya itu ya sudah dengan ini agak saya agak apa itu kacau ya kita, karena kalau saudara tidak melihat akan sulit bagi kita bisa menerima, tapi biarlah kita akan belajar sebagaimana sedapat mungkin ya. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke 12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menghitung? Ya, memang Alkitab tidak memberikan penjelasan bagaimana cara menghitung, tetapi firman ini sangat bertahun-tahun ya, mungkin puluhan tahun saya memikirkan ini. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gimana caranya ngitung ya, sehingga kami bisa mempunyai hati yang bijaksana ya. Saya akan mencoba ya sampai maksud saya mempelajari ini beberapa lama, tapi saya tidak mengerti ya, sampai ada seseorang yang memberitahu saya, kemudian saya boleh belajar ini ya. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul, karena ini nggak bisa yang boleh dibaca ya. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke 16 sampai 18. Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40
40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Jadi ini adalah bagaimana bangsa Israel ini ya di padang gurun. Kita mengetahui bahwa bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya ya, 40 tahun lamanya mereka berada di padang gurun ya. Ini kita akan merenungkan, jadi dari peristiwa dari keluaran dari peristiwa keluar dari padang, maksud saya peristiwa keluar dari Mesir sampai kepada Salomo membangun bait Allah. Jadi periode lamanya dari bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir sampai dengan Salomo ya membangun bait Allah. Kita melihat bahwa bagian yang pertama ini adalah bahwa 40 tahun lamanya bangsa Israel berada di padang gurun ya. Kemudian dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, maksud saya Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 18 sampai 20, saudara baca di Alkitab saudara baca, di sini tidak bisa jelas ya. Dan setelah ini saya jalankan dari sini aja ya. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan. Selama kira-kira 450 tahun sudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim pada zaman Nabi Samuel ya. Jadi maksudnya begini ya, maksudnya bahwa kemudian ya setelah 40 tahun itu ya, setelah 40 tahun padang gurun, maka ada periode yaitu pada zamannya nabi-nabi, pada zamannya hakim-hakim. Dan hakim yang terakhir itu adalah namanya Nabi Samuel, dan ini lamanya 450 tahun ya. Nah, ini ya. 450 tahun ya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 21 ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku ya. Haleluya. Gimana dikasih Tuhan? Jadi bangsa Israel 40 tahun ini ya. Dan Kisah Para Rasul ini bangsa Israel minta raja ya, dan diberi raja. Raja yang pertama adalah raja siapa tadi? Saul. Berapa tahun dia memerintah? 40 tahun. Kemudian setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat seorang penggantinya. Nah, namanya seperti Daud ya. Daud memerintah juga selama 40 tahun ya. Haleluya. Dan kita mundur dulu di dalam kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1b ya. Dan pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ciu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan ya. Akhirnya jadi di sini ya,
Di sini jelas ya. Bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Kemudian bangsa Israel minta raja, dan Allah mengabulkan, yaitu raja yang pertama, Raja Saul ya. Kemudian 40 tahun lamanya, kemudian Tuhan menyingkirkan Raja Saul dan diganti oleh Daud. Daud memerintah 40 tahun lamanya ya, dan kemudian diganti oleh Salomo ya. Jadi ini kita melihat ya, Salomo di situ dikatakan pada tahun keempat pemerintahan Salomo, pada bulan kedua, bulan Ciu. Berarti kalau begitu Salomo memerintah berapa tahun? 3 tahun ya. Pada tahun keempat, jadi dia umurnya pemerintahannya 3 tahun. Jadi kalau begitu di sini saya jelas, di sini mungkin tidak jelas ya, tapi ya apa boleh buat ya. Yaitu bahwa Israel di padang gurun 40 tahun, lalu masuk ke Kanaan. Kemudian di dalam Kanaan itu dalam periode ini ya ada 450 tahun lamanya sampai pada zaman hakim-hakim itu. Dan hakim yang nabi yang terakhir adalah Samuel ya, 450 tahun lamanya. Dan raja yang diminta oleh bangsa Israel dikabulkan oleh Tuhan. Raja yang pertama adalah Raja Saul, 40 tahun lamanya. Kemudian raja yang kedua adalah Raja Daud, 40 tahun lamanya. Kemudian diganti oleh anaknya ya. Pada periode ini anaknya memerintah pada tahun keempat, pada bulan kedua, yaitu bulan Ciu, itu Salomo mulai membangun bait Allah. Jadi ada periode dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan Salomo membangun bait Allah pada pemerintahnya ke tahun keempat. Jadi selama 3 tahun ya, 3 tahun ya. Jadi kalau ini dijumlah semuanya, ada yang bisa jumlah kira-kira berapa ini? Saya sudah jumlah Pak ya, 573 tahun pasti sudah ya, karena sudah saya jumlah. Dan ini merupakan tidak bisa jelas ya, puji Tuhan ya. Jadi artinya ada periode ya. Kita kan tadi meminta menghitung hari-hari kita supaya kita menjadi bijaksana. Nah gimana menghitungnya? Ternyata Tuhan membukakan suatu rahasia, ada periode. Periodenya itu yaitu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, sampai dengan ya, bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan pemerintahan Salomo yang 3 tahun itu berapa tahun lamanya ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru ini Rasul Saul ya, Rasul Paulus ya, dia menjelaskan di sini, menghitung di sini ya, ada 573 tahun ya. Ini periode. Kita akan membandingkan nanti pada periode yang sama ini, kita membandingkan dengan pada ayat-ayat yang lain. Sekali lagi bahwa bangsa Israel di padang gurun 40 tahun ya, kemudian masuk ke Kanaan, dan pada waktu itu ada zaman nabi-nabi, hakim-hakim ya, dan zaman hakim-hakim sampai dengan nabi yang terakhir pada waktu itu Nabi Samuel, ini 450 tahun ya. Kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21-22, Saul ya, ada Saul itu 40 tahun dia memerintah, kemudian Daud memerintah 40 tahun, kemudian Salomo ya 3 tahun. Dalam pemerintahan ini ada periode waktu 573 tahun ya, 573 tahun. Kita akan melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ya, tadi kita melihat ayat yang bagian B ya. Sekarang kita melihat mulai ayat 1 ya. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 demikian. Dan terjadilah
pada tahun ke-480, ya saya ulangi, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel pada bulan Syur, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan, ya. Jadi ini periodenya sama, ya, tapi tahunnya beda, ya. Periodenya sama, periodenya yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan Salomo pada pemerintahan 3 tahun, pada tahun ke-4, jadi pada pemerintahan 3 tahun. Itu menurut 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-1 tadi, berapa tahun itu? 480 tahun, ya. Sedangkan menurut Perjanjian Baru itu, menurut Perjanjian Baru periode yang sama, ya, bahwa sesudah orang Israel itu keluar dari Mesir dan Salomo mulai membangun pada tahun ke-4 pada bulan kedua, yaitu berarti pada waktu 3 tahun, ini adalah 480 tahun, ya. Sedangkan tadi di dalam Perjanjian Baru disebutkan 573. Jadi ada beda. Kalau begitu Alkitab tidak cocok loh. Gimana ya? Tidak, ya. Tentu ada sesuatu yang dimaksud oleh Alkitab ini. Ada sesuatu yang dimaksud oleh Alkitab ini. Ya, saya lanjutkan bahwa ada perbedaan antara 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dengan Kisah Para Rasul. Tadi ada perbedaan. Bedanya ada 93 tahun, ya. Karena itu tadi saya katakan supaya kita mempunyai hati yang bijaksana untuk mengerti ini, ya. Bukan kesalahan Alkitab. Mungkin orang berkata ini tidak cocok, Alkitabnya tidak cocok ini. Ada beberapa juga tahun-tahun yang lain yang tidak cocok, ya. Tapi saya pikir tidak demikian. Ini khusus ini, ya. Cuma yang dikasih Tuhan, khusus ini kita akan belajar. Di sini ada apa sebenarnya ini, ya? Ada apa sebenarnya ini? Ya, ya, puji Tuhan. Ya, ini tadi saya katakan, saya tuliskan situ, ya, bahwa menurut Perjanjian Lama, ya, menurut 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, bahwa periode dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan pemerintahan Salomo pada tahun ke-4, jadi Salomo memerintah 3 tahun, itu ada, menurut Perjanjian Lama itu ada 480 tahun. Tapi menurut Perjanjian Baru dari Paulus, ya, kitabnya Paulus, Kisah Para Rasul pasal 13 tadi, itu berjumlah 573 tahun. Berarti ini ada selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya 93 tahun, ya. 93 tahun, ya. Di mana kita melihat hilangnya itu di mana, ya? Kita akan belajar, ya. Hilangnya itu di mana? Kita akan melihat, ya. Tentunya tidak akan tidak akan salah kitab itu. Tapi ini ada pelajaran. Katanya tadi kan kita harus menghitung hari-hari itu, ya. Ada pelajaran bagaimana sehingga tidak cocok ini bagaimana, ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7, mungkin agak rumit, ya. Saya akan bayangkan ini ada, ya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah, ya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada
Kusyan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishathaim 8 tahun lamanya, ya. Jadi ini kita melihat orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan atau menjual bangsa Israel ini ke suatu bangsa, ya. Karena bangsa Israel ini menyembah pada Baal, ya. 8 tahun ya bangsa Israel ini takut kepada bangsa ini, ya. Kita melihat ya pada Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12, saya bacakan ya. Tetapi orang Israel, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 ya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. 8 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab, ya. Jadi di kesempatan ini 18 tahun ya, 18 tahun lamanya ya bangsa Israel, karena dia melakukan hal yang jahat. Hal yang jahat itu apa? Yaitu dia menyembah berhala, ya. Sehingga dia takluk kepada Raja Moab 18 tahun lamanya. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama, ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 2 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras, ya. 20 tahun, maaf ya, bukan 2 tahun, tapi 20 tahun, ya. Jadi karena bangsa Israel melakukan hal yang jahat pada waktu setelah Ehud mati, bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu dia melakukan sesuatu yang jahat, dia beribadah pada Allah lain, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini kepada Raja Kanaan, ya, yaitu tadi sudah Haroset Hagoyim, ya, Haroset Hagoyim, 20 tahun namanya, ya, 8 tahun tadi, kemudian 18 tahun, dan ini ada 20 tahun, ya. Kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 ada tertulis demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, ya. Jadi bangsa Israel melakukan hal yang jahat lagi di mata Tuhan, sehingga ya di mana Tuhan melakukan hal yang jahat, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan bangsa lain lagi, ya, menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, ya, ya. Kita melihat 7 tahun lamanya bangsa Israel selalu begitu. Tapi Tuhan itu begitu kasih, dia selalu membangkitkan hakim-hakim, selalu membangkitkan pahlawan-pahlawan yang memimpin bangsa Israel sehingga mereka boleh menang, ya. Kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya, ya. 40 tahun lamanya ke tangan orang Filistin, ya. Wah, begitu luar biasa, ya. Puji Tuhan, kita melihat bangsa Israel melakukan yang jahat, Tuhan menghukum mereka, ya. Kemudian kalau kita melihat jumlah
Ini bisa terlihat pada jumlahnya berapa ini? 93 ya? Ya, ya, sudah saya hitung tadi saudara. Nah, kita tahu sekarang bagaimana Tuhan itu mengkat ya 93 tahun tidak dianggap oleh Tuhan. Jadi periodenya itu tentu sama. Periodenya dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan Salomo membangun Bait Allah pada pemerintahannya tahun yang keempat. Jadi berarti 3 tahun pemerintahannya. Pada ini menurut sebenarnya itu ada 573 tahun sebenarnya. Tapi di dalam perjanjian lama Tuhan menganggap itu, ya Tuhan menganggap itu bahwa 480 tahun, berarti ada 93 tahun hilang, 93 tahun tidak dianggap. Apa itu tidak dianggap? Kemana itu? Kita menghitung hari-hari itu, yaitu 8 tahun tadi, kemudian 18 tahun, ya 8 tahun, 18 tahun, ya kemudian 20 tahun, ya 7 tahun, dan Hakim-Hakim ke-13 ayat 1, 40 tahun bangsa Israel ditaklukkan oleh orang Filistin, ya puji Tuhan. Nah, kita lihat sini tadi, ya saya ulangi bahwa ada berapa tahun, ya ada catatan saya bacakan sini ya. Yang pertama, bangsa Israel ini ditaklukkan oleh Raja Aram, ya 8 tahun lamanya. Yang kedua, ditaklukkan selama 18 tahun, ya oleh Raja Bani Amalek, Bani Amon dan Bani Amalek, ya. Kemudian yang ketiga ditaklukkan 20 tahun, ya ditindas dengan keras oleh bangsa lain, dan yang keempat di 7 tahun lamanya ditindas oleh bangsa Midian, ya. Dan yang kelima ada 40 tahun lamanya ditindas oleh orang Filistin. Jadi semuanya ada 93 tahun. Jadi dengan kata lain, apa yang dimaksud oleh Tuhan? Maksudnya begini ya, maksudnya begini. Tuhan itu menghitung kedewasaan rohani, kedewasaan mereka itu hanya 480. Mungkin kita berkata, misalnya saya umur 72 tahun, ya 72 tahun, umur saya 72 tahun. Tetapi kerohanian saya apakah 72 tahun? Tidak. Ya, berapa tahun saya atau berapa tahun saya tidak berharap pada Tuhan? Berapa tahun saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ini diabaikan oleh Tuhan. Jadi secara rohani mungkin saya hanya 60 tahun, mungkin hanya berapa tahun, ya. Mungkin saudara mengatakan bahwa saya sudah 18 tahun ikut Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang tidak, mungkin kok baru 3 tahun, ya. Jadi apa? Ya baru 3 tahun ikut Tuhan. Mengerti apa? Baru 3 tahun. Kalau anak-anak masih belajar jalan, ya inilah jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita fokus ke kita. Apa yang kita selalu berharap pada Tuhan, selalu takut akan Tuhan, itu yang dihitung kedewasaan rohani kita. Ya, tadinya secara waktu dalam Kisah Rasul-Rasul, Kisah Para Rasul pasal 13 itu secara waktu terhitung 573 tahun. Tetapi kalau kita mundur di dalam kitab Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat pertama itu, Tuhan mengakui hanya 480 tahun. Ada 90 tahun, 93 tahun yang dibypass oleh Tuhan. Ya. Apa itu, kenapa? Yaitu karena bangsa Israel dia tidak mengandalkan Tuhan lagi, karena bangsa Israel itu
menyembah pada berhala. Saya tidak gitu. Jadi kita jemaat Tuhan ya, kita berharap pada Tuhan terus. Kita mungkin 40 tahun, tapi kalau kita berharap pada Tuhan terus, ya itu kita diakui oleh Tuhan demikian. Cuma yang dikatakan Tuhan, ajar kita menghitung hari-hari dengan bijaksana. Bagaimana bijaksananya itu? Yaitu supaya kita berharap pada Tuhan terus. Ya, kita coba melihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-9. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-9. Sungguh segala hati kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru kami melayang lenyap. Ya. Ini maksudnya. Jadi siapa yang berkata bahwa umur manusia itu 70 kalau kuat 80 tahun? Siapa yang berkata? Saya pelajari bilangan ini ya. Ini yang berkata itu adalah Musa, bukan Tuhan ya. Yang berkata ini adalah Musa, yang mengatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat ya 80 tahun. Tapi semuanya itu buru-buru dengan penderitaan ya. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana ya. Bagaimana menghitung hari-hari kami? Yaitu yang dihitung oleh Tuhan adalah kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Dan kalau kita tidak percaya pada Tuhan, itu tidak dihilangkan oleh Tuhan, di-bypass oleh Tuhan, dianggap tidak ada. Ya, haleluya. Saya bacakan lagi ayat yang ke-12 tadi dari Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hari-hari kami. Ya. Tiap hari saya itu, kecuali hari Minggu ya, tiap hari sekitar 3:30 kami udah bangun ya. Juga yang menyertai saya, baik anak Siswa maupun anak Yustiana, bangun pagi 3:30 bangun untuk datang ke sini untuk menyembah Tuhan di tempat ini ya. Tetapi sebenarnya di samping itu semua ya, saya menasihatkan kita semuanya ya, apakah kita sudah pagi itu sudah menyembah Tuhan, pagi itu sudah berdoa pada Tuhan ya, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit ya, mungkin di sini setengah jam, mungkin 1 jam ya, 4:30 sampai saya itu 5:30 sampai 5:30 ya. Tapi pada teman-teman yang lain itu jam 5 sampai 5:30, setengah jam. Kita kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu ya. Saya mengingatkan saudara-saudara, kalau kita sudah datang pada Tuhan ya, saya mengambil contoh aja pada anak-anak kami yang jam 4:30 sudah berada di sini ya. Itu apakah benar kita datang pada Tuhan supaya Tuhan mengenyangkan kita ya? Apakah benar demikian? Apakah di sini ya 4:30 datang di sini main HP aja? Saya nggak tahu ya, main HP apa saya tidak tahu ya. Apakah membaca firman Tuhan atau memang ngecat dengan orang-orang lain, saya tidak tahu. Tetapi ketahuilah bahwa kalau kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan di sini ya, semua yang datang di sini ya, itu kita diperhitungkan oleh Tuhan.
kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengabaikan itu, kita datang di sini kemudian kita hanya nonton YouTube dan sebagainya, itu dibypass oleh Tuhan dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhitungkan bagaimana? Kenyangkanlah kami waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang semasa hari-hari kami. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan atau saudara-saudara yang datang doa pagi, ya, itu kita perlu datang. Supaya apa? Supaya kita dikenyangkan oleh Tuhan. Apa? Reaksinya apa kalau kita dikenyangkan oleh Tuhan? Sepanjang hari kita bisa bersorak-sorai, ya. Mungkin kita sudah datang, pagi kita sudah datang, tapi kita tidak ada sukacita. Tentunya ada kesalahan yang kita buat, yaitu bahwa kita tidak berfokus kepada Tuhan. Ya, kita datang ke tempat ini, tapi kita tidak berfokus pada Tuhan, sehingga kita tidak bisa bersorak-sorai. Mungkin kita tidak bisa mengalami damai sejahtera itu. Puji Tuhan, semua yang dikasih Tuhan. Mari, ya, kita mencoba, ya, pagi saudara mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Maka saya percaya kalau Tuhan itu akan membimbing kita sepanjang hari itu. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan kita bisa bersorak-sorai sepanjang hari itu. Alkitab yang mengatakan demikian, Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita, yaitu kenyangkanlah kami waktu pagi dengan kasih setiamu, ya, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari kami, ya. Puji Tuhan, cuma yang dikasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan Tuhan, berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari perangkap burung, ya, dari perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk dan lain, ya, saudara. Tapi intinya di dalam Mazmur 90 ayat 14 tadi, ya, bahwa Tuhan akan mengenyangkan kita, ya, Tuhan akan mengenyangkan kita pada waktu pagi dengan kasih setianya. Kalau Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setianya, maka sepanjang hari itu Tuhan akan memberikan sukacita. Ya, mungkin persoalan ada, mungkin masalah ada, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita kembali menghitung hari-hari kita. Bagaimana caranya? Tidak dijelaskan. Hanya tadi saya jelaskan tadi periode, ya, periode waktu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan Salomo dalam pemerintahnya 3 tahun, ya, secara kasat mata itu selama 573 tahun, ya, itu secara sebenarnya demikian. Tetapi Tuhan hanya melihat menghitung itu 480 tahun. Jadi ada beberapa tahun yang dibypass oleh Tuhan, 93 tahun. Kenapa 93 tahun itu hilang, tidak diperhatikan oleh Tuhan? Kenapa? Itu adalah karena tadi sudah kita lihat dan sudah kita hitung tadi, sayanya yang menghitung, ya. Itu ada 93 tahun yang hilang tadi adalah karena bangsa Israel yang menyembah Baal, tidak memperhatikan Tuhan lagi, menyembah Baal, sehingga ada berapa periode tadi, ada 5 periode itu bangsa Israel yang tidak dihiraukan oleh Tuhan, bahkan diizinkan untuk takluk atau ditekan oleh bangsa lain, ya, 93 tahun lamanya, dan kemudian Tuhan membalikkan, ya. Inilah kiranya, ya, ini merupakan suatu pengetahuan buat kita bahwa kita, ya, seperti misalnya seperti saya umur 72 tahun, ya, tapi di hadapan Tuhan berapa tahun yang Tuhan hitung? Mungkin saya berapa tahun tidak beribadah kepada Tuhan. Maksudnya
tidak menghiraukan Tuhan, itu tidak dihitung oleh Tuhan. Jadi secara rohani, kedewasaan rohani berapa tahun? Saudara bisa melihat sendiri bahwa saudara di dalam Tuhan sudah umur berapa tahun sudah berada di dalam Tuhan. Tapi yang diperhitungkan oleh Tuhan berapa tahun, ya, puji nama Tuhan. Yang terpenting adalah kalau kita tiap pagi datang kepada Tuhan. Raja Daud bahkan mengatakan membangunkan fajar, ya, istilahnya Raja Daud, ya, itu bahwa Tuhan itu kita datang pada Tuhan, ternyata Tuhan akan mengenyangkan kita, ya. Sekali lagi, kalau kita datang pada Tuhan, sudah bangun jam 3:30, ya, siap-siap Tuhan datang ke sini, Tuhan sampai di sini, kita hanya membuang waktu kita dengan main HP, dengan melihat tayangan apa-apa, sehingga itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Marilah, ya, kita merubah, ya, terutama saya sendiri, ya. Marilah kita merubah hari-hari kita, yaitu kita datang pada Tuhan supaya Tuhan mengenyangkan kita setiap pagi. Tuhan mengenyangkan kita. Dan kalau Tuhan mengenyangkan kita pagi hari itu, Tuhan sudah akan memberikan sukacita sepanjang hari itu, ya. Puji nama Tuhan. Mungkin, ya, karena situasi ini jadi mungkin kurang jelas, tetapi kiranya Roh Kudus memberikan penjelasan buat kita sendiri, ya. Kiranya Roh Kudus memantraikan kita, dan Tuhan Roh Kudus memberikan pengertian pada kita, ya. Jadi artinya sekali lagi, Tuhan menghitung kita, ya. Hari-hari kita ini dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan berapa tahun, saudara. Mungkin saudara umur 60 tahun, tapi yang 50 tahun, ya, tidak berharap pada Tuhan. Berarti kita hanya 10 tahun saja diperhitungkan oleh Tuhan. Wah, rugi kita, saudara. Sudah hidup, saya hidup 72 tahun, berapa tahun Tuhan perhitungkan saya? Tuhan, ya, hanya saya dengan Tuhan yang tahu, ya. Saudara mungkin melihat, wah, saya itu setia dan sebagainya, tapi sebenarnya berapa tahun hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Dan jemaat Tuhan, berapa tahun saudara berharap pada Tuhan, ya, berapa tahun saudara umur, atau berapa tahun saudara mengenal Tuhan Yesus, tapi berapa tahun itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tapi marilah, ya, kita membangunkan fajar, artinya marilah kita mengenyangkan hati kita dengan kebenaran Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, sehingga kita setiap hari kita akan mempunyai hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus sendiri memberikan penjelasan buat kita lebih jelas daripada yang seharusnya, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri, yang kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dimusik, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada petang hari ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah berusaha supaya kami mempunyai hati yang bijaksana, yaitu kami mempunyai hati yang bijaksana. Kami tiap pagi datang kepada Tuhan. Setiap pagi kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima jamaah Tuhan. Kami boleh dikenyangkan oleh hadirat Tuhan, sehingga kami boleh bersorak-sorai sepanjang hari. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan segalanya ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nanti saya sampaikan pada kami naikkan kepadamu kebenaran firman sudah Abamu sampaikan. Tuhan, marilah Tuhan kami mempunyai hati yang bijaksana, yaitu kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami tetap teguh. Selalu kami percaya kepada Tuhan, selalu kami mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kami tetap teguh, tetap di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami kedewasaan rohani kami sesuai dengan umur kami Tuhan. Terima kasih, Kau ampuni kami
kami Tuhan. Apabila terdapat sesuatu sehingga kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan Kau ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Seperti bangsa Israel Tuhan, 93 tahun Engkau abaikan Tuhan, Kau hilangkan, Kau bypass. Tapi puji nama Tuhan, Engkau tolong kami sidang jemaat di tempat ini, supaya kami tetap teguh, kami tidak kehilangan waktu, tetapi kami boleh berada tetap di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi memohonkan tangan kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara yang dikasih Tuhan yang percaya, Kau kedangkan tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya Tuhan. Salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat kami semuanya, sehingga kami boleh tetap teguh, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami boleh tetap di dalam percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan senantiasa setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.